Halo Sobat Kebers, balik lagi bersama saya Radit di podcast Kopnus Pos. 3, 2, 1. Nah pokoknya hari ini gue bakalan ngobrol dengan seseorang yang memiliki senyum 3 jari. Ada Indra Bekti. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, Salam kebajikan. kebajikan. Tapi Bekti apa Bekti sih sebenarnya? Bekti, Bekti ya? Indra Bekti. Terus tomonya kemana? Kok ada tomo-tomonya? Iya dong, kan ada Wikipedia. Itu manfaatnya kita menggunakan teknologi. Ya, Indra Tomo Bekti. salah. Bekti Indra Tomo. Oke. Nama asliku Bekti Indra Tomo. Kenapa jadi Indra Bekti? Karena dulu dikenalkan aku ada masuk ke dua media sebenarnya. Oke. Majalah Aneka waktu itu dikenal Aneka dengan Yes. Aneka Yes. Waktu Oke. itu kan MC-nya siapa nih? Bekti Indra Tomo gitu. Terus nah, kebetulan aku juga masuk di Tralala Trili waktu itu di RCTI. Terus apa? Namanya Indra, Kak Indra namanya. Nah, ini jadinya banyak yang suka rancu. Nanti acara selanjutnya namanya ini yang bawain acara nanti Indra mana? Indra Bekti kata gitu. Ya udah mereka tulis itu Indra Bekti. Lah kok nama gue jadi kebalik ya di majalah Aneka. Karena Kak Indranya tahu dari media TV Indra, Kak Indra. Nah, Bektinya dari majalah. Jadi Indra Bekti jadinya gitu. Ya udahlah ini, udah deh nama gue di Indra Bekti aja deh. Gitu jadi nama populernya dah gitu. Nama panggung Terus gitu. tomonya kenapa dibawa itu? Tapi tomonya Ribet banget tomonya dibawa juga. Indra Bekti Tomo. itu kayak orang Jawa, emang orang Jawa. Dah wong Jawa aku lah menikah saking Jawi. Oh, sama orang Jawa juga. Ngono ta? Jawa Barat. Oh, Jawa Barat piye Jawa Barat ta? Ora ono Jawa Barat ngono lho yang ngarang tapi ae. lucu nggak? Apa tuh? Gue Lumayan lucu ya, nggak sih? lumayan. Udah mulai ada peningkatan lah ya. Iya. Nanti latihan lagi ya gitu iya orang Jawa supaya lebih lebih blojor tuh, blojor bahasa Jawa. belajar ngono ngono ora ono belajar. Bekti. Bekti. Oh Bekti. Heeh. Mau dipanggil Bekti atau kakak sih? Sama aja. Kita kan paling seumuran ya kan. Semuran. Ngomongin Iya. umur nih, Bek yang kalangan kaum apa? Milenial. Milenial Gen Z. kan, Gen Z, di kalangan Gen Z. Ada yang sudah banyak kenal sama Indra Bekti nggak sih? Soalnya kalau Gen buat Z. yang milenial nih pasti Iya. udah kenal Baby lah. boomers gitu ya. Kalau yang Gen Z menurut lu udah banyak yang tahu tentang Indra Bekti nggak sih? Ya ada, alhamdulillah kalau misalkan mereka ada beberapa orang yang tahu gitu, anak-anak SMA gitu kan, SMP sekarang ini gitu kan ya, melihat mereka kadang-kadang suka ada yang lihat kok gitu sih. Ada yang tahu lagu itu, ada yang Kak Ruben nah taunya bukan Kak oke. Ruben lah, ada yang Kak Ivan salah, aku bilang gitu kan. Terus ya ada yang memang tahu gitu, ada juga yang nggak tahu, ada kadang-kadang ibunya gitu foto gitu ya. Nah ini artis ini Oh, gitu. ibunya justru yang tahu ya? Foto gitu barengnya. Siapa ya mah kata gitu. Aku artis udah 23 tahun loh di dunia entertainment. Yang mana ya gitu. Kamu nonton TV gak sih? Enggak katanya gitu. Tapi sekarang udah mulai muncul lagi di TV-TV kan? Alhamdulillah ya lumayan dah ya. Maksudnya masih beberapa masih bertahan lah gitu, ada beberapa Alhamdulillah ya. TV dan kemudian kan sekarang masuk ke dunia YouTube juga gitu punya ada. Jadi mereka bahkan aku juga suka seliwer di FYP gitu-gitu kan ya. Jadi ya semua itu kita harus ikutin gitu loh. Ya. Biar masih ada platform-platform yang memang kita ada gitu. Jadi mereka juga masih tetap kenal dan mereka ada yang maksudnya kenal aku karena di sosmed gitu, bukan karena di media TV gitu. Karena dia kenal aku di sosmed gitu. Oke. Tapi kita ngomongin apa emang Bekti ya? Cocoknya ngomongin apa ya? Oh gini Bek, sebetulnya kita tuh mengundang Bekti itu dari 2 minggu yang lalu sih. Pada saat muncul ada katanya nih artikel mirip salah satu pemeran Money Heist. Kita udah mengundang tuh, walaupun sekarang udah agak basi kali ya, cuman nggak apa-apa ya. Itu sempat ada berita itu ya. Iya betul sekali. Jadi lumayan viral loh itu ya gue di Twitter itu Beruntung lumayan nggak sih? 2 hari. Beruntung nggak sih? Iya makanya ini kayak blessing in disguise gitu ya kan. Dimana tiba-tiba pokoknya ada rezeki nomplok gitu ya. Bahwa aku jadi akhirnya orang jadi tahu gitu.
sampai ada yang bilang gini di Twitter gitu, I didn't know that Indra Bekti play in Money Heist Korea katanya gitu. Terus ada foto aku juga kan, terus disandingin mukanya, iya mirip ya. Mirip Aku bilang, sih, "Iya, mirip sih." di Twitter. Terus akhirnya jadi trending. Kenapa trendingnya? Karena jadi perbincangan karena ada orang yang nggak tahu siapa itu Indra Bekti gitu. Itu ramenya di situ gara-gara itu. Jadi siapa ya Indra Bekti katanya gitu, kata anak Gen Z ini ya yang nggak nonton TV ya gitu. Tahu gue nggak punya TV ya di rumah ya. Nah akhirnya mereka nanya itu kan, terus ada yang bantu gitu, itu Indra Bekti artis woi katanya gitu, ada yang tahu gitu kan. Terus udah gitu ada yang nyanyi lagu gue kan, ceritanya di situ Lagi gimana? tulisannya kok gitu sih nih si apa netizen A nih, terus netizen B nyambung, loh kok marah gitu kan, tapi nggak dinyanyiin ya, maksudnya tulisan aja kok Tulisannya, gitu sih, liriknya. terus nyambung liriknya, loh kok marah gitu kan, terus ada yang nyambung lagi, jangan gitu sayang gitu kan, terus ada yang nyambung lagi, kak itu nggak marah kok kak, itu lagi ngasih tahu katanya gitu. Terus ada yang nyambung lagi si netizen yang lain, itu lagunya Indra Bekti Oneng, bukan lagi marah. Duh, bener-bener. Tapi Gua harusnya lu langsung di situ, beruntung. itu akhirnya jadi viral gara-gara Jadi itu. viral, tapi berarti harus berterima kasih dong sama mereka-mereka yang memviralkan Indra Bekti. Oh yes, Akhirnya thank you sekarang so much ya. muncul lagi dong di TV dong. Alhamdulillah jadi dipanggil-panggil ya kan. Sama TV ini, TV ono, TV ini gitu kan, terus sama ya apa namanya infotainment gitu-gitu kan pada nanyain gitu. Bukan, terus kemudian muncul lagi di TV. Gua muncul terus di TV. Muncul ya, gua aja. Ada di TV Tapi One, ada Hidup Sehat acaranya, di Rumus TVRI acara musik. Banyak. Lu yang gak punya TV, gak punya waktu buat TV lagi nih Enggak, kayaknya. emang sekarang gitu sih. Gue udah Apa jarang tuh? banget Nah, jujur. kan? Gue jarang banget Iya, nonton sekarang TV. kan orang nontonnya Netflix lah, ya kan gue juga begitu. Gue gak pernah nonton TV Indonesia. Terus TV yang lu tonton apa? Yang biasa lu tonton? YouTube, Twitter gitu. Tuh kan, lu juga gak nonton TV kan, sama iya, aja. makanya Nyalahin gua jadi TV gitu gak pernah nonton diri gue. Iya bener. Jadi ya udah, alhamdulillah ada TV, berarti ada pekerjaan gue di situ, ya udah gue bekerja di situ sebagai host, sebagai artis gitu kan. Nah terus ya gue nggak tonton diri gue. Emang gak pernah nonton juga sama sekali? Iya betul. Jadi acara-acara TV jarang banget Di gue rumah? tonton, bener. Kayak Di rumah ya udah nontonnya Netflix. Iya Nontonnya kan? Netflix, ya YouTube. Anak-anak juga nontonnya, mereka juga nggak tahu ayahnya ada di TV juga jarang gitu Iya ya. sih. Gitu. Teman-temannya juga gak ada yang tahu gue gitu temennya dia gitu. Indra Bekti, orang milenial, zaman-zaman milenial nih, kalangan milenial pasti tahu banget nih. Ya. Dan itu bukan rahasia lagi kalau Bekti itu katanya memang bukan katanya, tapi emang bener kan. Ngumpet banget dari kecil memang pengen jadi artis gitu ya. Benar, itu benar sekali. Jadi memang itulah cerita gue kalau memang masa kecil aku tuh memang apa dipenuhi dengan cita-cita itu gitu ya. Jadi dulu ya kita nontonnya apa sih, TVRI kan waktu Tontonan itu, lu waktu kecil apa sih? TVRI itu? di TVRI ya macam-macam ya, ada Aneka Karya Safari. Doraemon. Gak ada, belum Ya? Belum ada Doraemon lah, TVRI belum Aneka ada. Karya Safari itu yang kayak acara musik. Acara musiknya kayak, bener. Kayak apa? Kayak dahsyat gitu kali. Iya kayak dahsyat lah, kayak gitu. Tapi Album Minggu. ya, masih tahu ya? Iya, Ada album Minggu, ada Unyil ya kan, kita nonton gitu. Terus kalau dulu nonton ada acara kuis-kuisan gitu, apa? Tanto Berbaju. Yahya, ada berbaju dalam melodi, terus ada apa? Gitar remaja namanya. Nah, aku terinspirasi dari Mas Tanto Yahya tuh. Dibawain acara, terus udah gitu kayak itu asik banget ya, bisa ngobrol sama peserta-peserta gitu. Nah kadang-kadang aku suka ikutin gaya dia gitu di TV gitu, aku di kaca gitu, halo apa kabar, ketemu lagi dengan saya nih di Gitar Remaja gitu, ada lagunya gitu kan, tim songnya. Terus kadang-kadang aku sama teman-teman kita bikin kayak seolah-olah masuk TV di Aneka Karya Safari. Kan dulu kan di TV kan ada apa gunsmoke-nya gitu kan. Oh iya, Yang begitu ada yang asap-asapnya asap-asap. gitu kan. Sambil nyanyi ada asapnya gitu. Ini keren banget ya, kok bisa ada asap-asap gitu kan udah masih kecil. Ya udah, aku sama teman-teman kita bikin seolah-olah Asap.
Iya, jadi nyanyi nih lagunya aku pakai tape gitu, pakai kaset ya dulu ya, dulu puter cekrek gitu, terus lip sync lah tuh teman aku jadi presenternya kan, di hostnya kan. Oh, oke. Dulu almarhum Edi Sud namanya dulu, ada terkenal banget tuh dulu. Aku tahu. Oh tahu ya, Istrinya Ice Tresnawati, betul. Gue tahu banget ya. Tahu Gue loh. tahu banget. Anda jadul juga. Iya, iya. Udah dong, aku jadi bawa acara gitu. Hadirin sekalian dan pemirsa, kita sambut penyanyi kita. Inilah dia, Ice Trisnawati misalnya gitu ya. Muncullah temen aku, terus kita bakar sampah. Bakar sampah. Biar ada asap-asapnya. Orang nyanyi kan, bukannya seneng malah batuk-batuk sama matanya berair ya kan. Perih soalnya mata berair gitu. Nyes. Tapi itu pengalaman yang luar biasa ya, karena pengen masuk TV kan. Jadi udah cita-citanya mau jadi apa gitu, kalau ditanya di sekolah jadi artis gitu. Karena setiap ada panggung aku pasti pengen banget muncul, pengen banget tampil. Ditambah support sama mama kan, sama mama udah waktu itu pertama kali manggung itu di 17 Agustusan ya. Jadi bawain puisi gitu. Mama percayain, aku seneng banget tuh panggung, karena mama tuh dulu aku ada puisi gitu ya di rumah gitu, bawain gitu, bulan gitu pokoknya. Ini anak nih berbakat ya, kata si mama gitu. Ya udah coba pas lagi 17-an aku muncul gitu pakai baju beskap ya, baju Jawa gitu. Terus aku bawain puisi gitu. Itu gemeteran. Tapi masih ingat gak puisinya kayak gimana? aduh lupa deh tuh ya puisi apaan, pokoknya tentang pahlawan lah kayaknya gitu. Terus banyak orang, teman-teman sendiri gitu kan, tetangga gitu kan ya, pada tepokin gitu. Kok seneng ya, enak ditepokin gini, jadi kayak nagih gitu. Akhirnya tahun depan aku ngedance gitu, ngedance gitu ya, karena ya udah aktif banget lah di Karang Taruna ya dulu ya. Karang Taruna ya. Terus di sekolah juga aktif banget, ikut paduan suara, paskibra, teater, dan sering dikirim sama sekolah gitu untuk mewakili sekolah gitu. Nah udah akhirnya aku ikut casting dan segala macem, sampai akhirnya karir aku pertama itu dubbing ya, isi suara Candy waktu itu. Jadi aku ikut teater, temen aku udah bergabung di sana, terus dia ngajak, Bekti lo mau nggak ikut ini dubbing? Dulu aku nonton Candy zaman dulu aku kecil kan. Ternyata sekarang aku dubbing suaranya gitu kan. Tapi casting dulu. Casting dulu, di suaranya dicoba dulu. Terus pas dicoba, oke, kamu masuk gitu. Jadi deh karakter Archie ya di situ gitu. Lumayan 3 tahun gitu, dari SMP kelas 3 sampai SMA kelas 2 apa gitu. Tapi ya abis itu aku ikutan casting tuh dulu, sempat pertama kali casting SMP juga untuk Close Up. Jadi ada kayak talent scout gitu datang, terus lihat aku gitu ya, mungkin ini anak cakep amat gitu ya kali ya. Terus udah gitu, coba senyum, oh giginya bagus, coba kamu casting ya gitu kan. Udahlah bilang sama keluarga di rumah, Ma aku dapat disuruh casting gitu. Wah ini sampai santer di keluarga gitu kan semuanya. Wah adek mau main, aku dipanggil adek kan di rumah. Adek mau main iklan, semua keluarga tahu gitu. Umur berapa itu, Bek? Umur mungkin 14 tahun kali ya, SMP kelas 2 gitu. Oke. Terus udah gitu akhirnya aku minta tolong sama alamatnya tuh di Kuningan gitu. Pak ini naik apa ya segala macam. Aku naik bus dari depan rumah naik 72 ke Blok M naik 66 apa gitu, pokoknya ke Kuningan gitu. Turun di mana terus aku pakai bajunya, punya bajunya papa gitu ya biar rapi, karena pertama kali banget itu ikut casting. Terus akhirnya di sana disuruh perkenalan ya, sama sekali awam dan nggak tahu casting itu kayak apa gitu kan. Terus akhirnya disuruh senyum, terus senyumnya kayak gimana? Senyumnya masih belum tahu, masih gini. Yang 3 jari itu belum dong? Belum ya? tahu itu masih nama juga masih ya Allah, masih istilahnya apa ya? Masih perawan lah gitu gitu ya. Karena belum tahu apa-apa gitu. Dia senyum cuma kayak gitu doang gitu kan. Terus suruh main basket ceritanya. Main basket terus masukin. Udah dong. Dulu di rumah aku belum ada telepon ya kan, belum ada handphone, belum ada ya zaman itu. Di rumah tuh kita belum masang telepon belum gitu. Terus tetangga sudah punya ya gitu. Tapi aku coba
karena dia bilang gini, oke terima kasih nanti dihubungin ya. Aku nggak punya telepon bu, aku bilang gitu. Ya udah kamu yang hubungin kita deh gitu katanya. Udahlah akhirnya aku coba hubungin terus tiap saat gitu. Misalnya besokannya aku telepon, ini aku dari itu kemarin yang casting close up gitu. Oh iya belum waktunya hubungannya belum. Besokannya telepon lagi. Pas udah lihat TV, Tekurian yang dapat iklannya. Tekurian jadi close up gitu. Loh, adek mana? Bukannya kok nggak ada. Ya nggak jadi mah gitu semua. Ya udah ya itu pertama kali casting, pengalaman banget sih. Ya alhamdulillah lah. Ya Dapet dari situ. berarti yang VO itu memang dari awal pertama kali itu dari VO ya. Ya Itu betul. belajar VO tuh mengeluarkan suara kan tuh bukan cuma suara kayak kita ngomong biasa aja dong, Ya, pasti betul, beda betul, kan. betul. Itu belajar dari mana tuh? Aku otodidak udah langsung nyemplung situ pada saat aku isi suaranya Candy itu pertama kali. Dan maksudnya memang aku seneng banget yang namanya isi suara ya. Dulu waktu aku masih kecil suka dengerin sandiwara radio. Kadang-kadang aku suka rekamin suara aku sendiri gitu. Terus aku kayak bikin, hey kamu Mantili, jangan kemana-mana kamu ya, awas kamu ya, gitu-gitu. Itu rekam suara sendiri gitu. Jadi ya kayak udah natural gitu aja ya. Mantil tuh yang sahur sepuh itu. Iya betul. Kamu tahu ya? Bagus. Sandiwara radio itu. Iya bener, itu sandiwara radio zaman dulu itu Mantili, Lasmini, Brahma Kumbara Iya, ya kan. bener. Sampai ada filmnya juga ada kan gitu. Aku nontonin banget gitu, pengen banget untuk bisa isi suaranya kayak jadi pemainnya kayak pokoknya di artis lah gitu kan. Jadi Ya udah nih salah artis. satunya mungkin ini batu loncatan mungkin ya. Akhirnya pada saat di casting, udah coba dicocokin mulutnya sama si kartunnya gitu. Jadi kartunnya ada TV-nya, terus aku harus ngepasin mulutnya. Terus aku cuma lihat dikit-dikit gitu, terus aku kayak semudah itu untuk bisa Karena di rumah isi sebelumnya suaranya. udah terbiasa. Iya, Terbiasa betul, juga udah betul. bikin apa kayak eksperimen sendiri lah Betul. gitu. Iya, betul. Mas Tama, bikin ini yuk, kita tantang di sini nih. Kita ada bikin satu artikel yang seolah-olah Anda menjadi VO. Oh gitu. Boleh dong? Boleh ya? Boleh banget, Boleh ya? banget. Yuk, Nah, coba. ini VO ini kayak gini. Betul. Oh, Tinggal berarti ini iklan dong ya? Oh iya, iklan. Ya, Betul, memang betul. jadi aku juga termasuk dari situ. Perjalanan panjang setelah ikut Abang None, ikut majalah Aneka gitu. Terus udah gitu akhirnya aku masuk ke dunia radio juga di MTV Radio tahun 2000. Setelah tahun 99 di Tralala Trilly itu, tahun 2000 aku jadi penyiar radio. Nah, di situ banyak kesempatan aku untuk isi suara untuk iklan-iklan gitu. Oh, oke. Nah, jadi emang ini juga termasuk Salah salah satu dipercaya banyak produk untuk bisa isiin suaranya. Kalau ini sih gampang ini. Coba gimana. Tapi Bek, ini Ada buat lebih susah buat daripada ini. knowledge aja sebetulnya itu VO sama dubber itu ada kesamaan atau beda sih sebetulnya? Ya, voice over dubber. Jadi kalau dubber itu adalah dia mengisi suara dari karakter dari kartun atau mungkin live Film lah ya. ya film gitu untuk dia diisi suaranya Suaranya. diganti ulih suara kan gitu, sulih suara namanya. Jadi dari bahasa asing kita tiban dengan suara bahasa Indonesia gitu. Nah, waktu aku kerja di Indosiar itu aku dubber bahasa Inggris. Jadi di situ waktu tahun 97 98 ada kebijakan dari Menteri Penerangan Pak Hartono waktu itu. Jadi dubbing film-film Chinese, India itu didubbing jadi bahasa Inggris katanya gitu. Akhirnya aku casting di Indosiar untuk bahasa Inggris. Berarti harus jago bahasa Inggris juga Oh dong, Bek. pastinya, alhamdulillah sih jago sih. Jadi Keren dong, keren bukannya dong. sombong ya, cuman pamer ya. Tapi Nggak beda, itu Ya. beda. jadi tuh pada saat itu bahasa Mandarin dirubah jadi bahasa Inggris. Misalnya gini, hey, you kill my brother, oh my god, yeah! Gitu, kayak gitu. I kill you gitu. Jadi bahasa kayak suka denger bahasa, Iya, ya kan, iya. bahasa kalau nonton film-film Chinese, film-film Mandarin, film-film kungfu gitu, kan pakai bahasa Inggris kan kadang. Nah itu suara-suara kita itu, gitu. Nah mau coba yang ini tadi? Boleh dong. Boleh.
Berarti ini maksudnya ke VO sebuah Nah, jadi kalau VO itu bisa macam-macam. Jadi buat isi suara iklan. Oke. Karena tanpa harus ada isi suara dubber dari pemainnya. Oke. Kalau VO itu untuk suara iklan di radio, iklan di TV Oh, gitu. oke. Jadi misalnya ya semua bisa karena bisa gitu. Semua bisa paling enak misalnya gitu. itu kayak sebuah iklan Iya zaman dulu benar. nggak sih? Zaman dulu ya. Iya. Mari Regal paling enak. Dengar juga dia ya. Iya nggak sih? Pintu teater 1 telah dibuka bagi para penonton yang tidak memiliki karcis tetapi masih berada di luar ruangan teater. Syukurin. Aku ngefans banget sama pengisi suara itu, Ibu Maria Untu namanya. Dan akhirnya aku pernah dubbing bareng sama Akhirnya. Bu Maria Untu itu. Keren banget suara dia. Aku kadang-kadang suka ngikutin suara-suara dia, malah ngikutin suara cewek ya. Tapi barusan pada saat Bekti ngomong itu gue kayak lagi di bioskop loh. Kayak di bioskop ya. Kayak telah. Iya kan? Emang begitu gaya-gayanya gitu. Yuk, sekali lagi dong, sekali lagi Oke. Pintu teater 1 telah dibuka bagi para penonton yang tidak memiliki karcis tetapi masih berada di luar ruangan teater. Kami persilahkan memasuki ruangan teater 1 karena ruangan teater 1 filmnya telah dimulai. Gitu kan? Bener gak? Keren Bek. Jadi Keren, bisa Bek. jadi imposter ya. Itu Iya, ya. iya, Macam iya. itu suara Ibu Maria Oke, Untu ya. sekarang yang ini langsung nih Bek. Ini mau jadi apa? Bu Maria Untu atau gimana? Mario itu boleh. Coba ya Boleh. Maria Untu ya. Bikin dua versi ya. Dua versi Oke, ya. Oke. Versi Maria Untu. Oke. Simpanan berjangka Kopnuspos, solusi finansial Anda dengan imbal jasa hingga 9,25% sangat cocok bagi Anda yang ingin menyiapkan masa depan Anda dan orang terkasih. Nikmati tambahan imbal jasa selama bulan Agustus ini sebesar 0,17%. Ayo, buka simpanan berjangka Kopnuspos sekarang juga. Kopnuspos, pasti cuan, pasti aman. Gitu. Itu Maria Untu ya. Itu Maria Untu. Ya, Sekarang kalau aku Indra Bekti ya. Oke. Simpanan berjangka Kopnuspos, solusi finansial Anda dengan imbal jasa hingga 9,25% sangat cocok bagi Anda yang ingin menyiapkan masa depan Anda dan orang terkasih. Nikmati tambahan imbal jasa selama bulan Agustus ini sebesar 0,17%. Ayo, buka simpanan berjangka Kopnuspos sekarang juga. Kopnuspos, pasti cuan, pasti aman. Gitu. Yang barusan versi Indra Bekti. Versi Indra Bekti yang Beda ya. Beda ya. Berbeda ya. Kita harus bisa Intonasinya beda-bedain terus gitu. lu juga- Intonasi, artikulasinya. Karena kan tentunya intonasi menentukan siapa audiensnya gitu. Kalau penontonnya berdengar kalau ini mungkin kalau tadi lebih anak muda kayak tadi dengan intonasi seperti itu, intonasi Ibu Maria untuk intonasi untuk orang-orang tua gitu ya, para pensiunan pas tuh. yang sepuh-sepuh ya. Yang sepuh-sepuh ya. Gitu. Sebegitu ya. Tadi gue lebih amazed yang pertama itu sih yang ibu suara apa? Maria Untu. Telah terbuka. Ya, Maria Beliau Regal. begitu juga ya? Kenapa? Beliau juga gitu ya? Iya, jadi aku dubbing kan nama dia kan. Dubbing bahasa Inggris kan waktu itu emang lagi zamannya bahasa Inggris. Jadi aku bisa selain kerja di Indosiar, aku bisa di studio-studio lain tuh isi suara ya, film-film Mandarin gitu. Nah, terus akhirnya kita ceritanya nih lagi crowded karena kebakaran gitu misalkan. Kalau kita kan kalau kebakaran, oh my god, let's get out. There's a fire. Get out, let's run. Gitu kan. Pastilah. Pakai bahasa Inggris gitu. Nah, kalau Ibu Maria tetap, oh my god, there's a fire. Let's get out from here. Let's get out. Itu gitu. serius? Gue dalam hati, ya Allah kok gini banget ya. Enggak. Rabek itu serius kayak gitu. Serius, dia tetap dengan karakternya dia gitu. Ya gimana lagi, udah gak bisa. Ayo Bekti, kita dubbing ya gitu. Duh ya Allah. Oh, memang beliau Emang kalau suara ngomong biasa pun seperti kalau ngomong, itu. Iya. Ngomongnya enak Suara banget. keibuan lembut banget gitu, ya. Keibuan, ya bener. Terus sampai kapan akhirnya Bekti memutuskan wah bener nih ini jalur karir untuk kedepannya itu? Ya. Itu sejak kapan tuh? Ya sejak tahun 99 itu ya. Jadi kayak ini adalah titik balik aku gitu ya. Bahwa pada saat itu pas diminta untuk casting bareng sama Agnes ya, Monica untuk Trala Trili itu, aku malamnya tahajud gitu. Besokan casting tuh aku minta sama Allah, ya Allah semoga aku bisa jadi artis ya Allah gitu. Minta Tetap sama doanya Allah. pengen jadi Iya, artis tetap, ya? Iya bener. Oke. Terus semoga aku bisa memperbaiki ekonomi keluargaku ya Allah gitu.
Udah besokannya ketemu sama Agnes kan. Agnes masih udah artis lah dia kan, waktu walaupun masih kelas 6 SD, aku umur 23 tahun waktu itu. Jadi kebetulan nyambung, dia kan pakai bahasa Inggris terus kan kalau ngomong, aku juga kemudian seneng bahasa juga gitu. Udah cacicus. Akhirnya casting, kita kayak seolah-olah bawain acara. Alhamdulillah hari itu casting, hari itu juga keterima. Wah, didengar doanya dong berarti ya. Alhamdulillah. Dari situ langsung terus majalah Aneka, aku juga berhasil jadi juara juga, jadi covernya majalah Aneka, terus ya jadi MC-nya acara-acaranya majalah Aneka ya, kemana-mana gitu, acara-acara pemilihan yang diajari tadi sama Mas Gugun Gondrong. Terus udah gitu ya udah, aku tahun 2000 aku siaran radio. Terus tahun 2001 akhirnya mencoba untuk peruntungan di dunia nyanyi, masuk ke musik. Itu bener-bener semua apa yang aku impiin itu semuanya terwujud. Penyiar radio, aku pengen banget tuh dari kecil menjadi penyiar radio, jadi penyanyi. Akhirnya aku punya boyband FBI itu ya, Apa Fajar kabar Baru ya, Indonesia. Ya udah bubar ya. Lagunya kayak gimana sih? Aku bahagia, jadi Iya, benar. iya. Hidup sejahtera di Katulistiwa itu. Kalau yang Eko gitu sih itu? Nah, jadi kalau Eko gitu sih itu setelah aku selesai dari FBI, dari musika, akhirnya Bersolo kalir ceritanya. alhamdulillah tiba-tiba ada yang telepon nih dari Sony Music gitu kan. Berarti saya Pak Toto dari Sony Music. Oh iya Pak, pagi-pagi itu ya, masih di tempat tidur. Kenapa Pak gitu? Yuk kita kerja bareng. Mau nge-MC Pak? Kapan Pak? Aku bilang gitu. Enggak, bukan MC. Bikin album katanya. Apa? Aku langsung loncat dari tempat tidur gitu ya. Hah? Beneran Pak? Aku bilang gitu. Iya bener, serius kok. Ya kapan kita ke kantor yuk, kita ngobrol gini-gini. Waduh, ya Allah, itu kayak impian, kayak kita nggak pernah tahu ya. Iya. Jadi ini kayak hukum ketertarikan ya. Kalau kita omongin terus impian kita yang mau Betul jadi apa terus kita omongin gitu ya. Insya Allah itu alam semesta kayak Mendukung. kasih jalan ya. Kalau aku dalam Islam ya, Allah kasih jalan buat kita itu gitu. Kalau yakin sama diri kita sendiri, terus kemudian kita punya keinginan yang kuat ya, rajin sholat, rajin ibadahnya, doanya, berbarengan itu semua dengan usaha. Ya. Ya, hasil tidak akan mengkhianati usaha. Apa kebalik ya? Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ya itu dia. Berarti kalau seorang Bakti ini sudah melewati beberapa fase yang dengan versinya sendiri, yang dari cita-citanya pengen ngebet banget jadi artis, alhamdulillah terlaksana gitu kan sampai sekarang. Betul. Lalu bagaimana kalau Bakti sendiri melihat kayak teman-teman sekarang nih, banyak juga terkenal dulu sama sekarang tuh Beda nggak sih? Iya, betul sekali. Jadi yang pernah lah, ini cukup viral juga nih, ada di sebuah podcast, dikasih pertanyaan tentang ini juga gitu. Gimana sih dulu sama sekarang gitu? Ya kalau dulu kita seperti tadi itu, usaha, Iya kan? casting, kita harus cari tahu, Betul. kita buka mata, buka telinga kita cari, bener-bener cari ya. Terus kita harus kenal banyak orang gitu kan, tanpa adanya sosmed. Betul, ya. Bek. Kalau sekarang sosmed, mereka cuma joget-joget doang bisa dikenal, viral, akhirnya dijadiin entah kadang jadi presenter, jadi TV. Mohon maaf ya, jadi lebih pansos ya sama mereka ini gitu, yang akhirnya oh kayaknya kalau di sosmed dia viral nih, di TV gimana nih gitu, tanpa mereka memiliki kemampuan atau talent yang memang dipelajari. Kalau kita dulu kan belajar ya kan, kita Berproses lah ya. gitu. Mereka ya kalau boleh dibilang cukup kaget ya gitu, dengan mereka diberikan panggung yang cukup besar gitu di televisi gitu ya. Ya bagus kalau memang dia bisa menjalani dengan baik gitu. Kadang-kadang attitude-nya yang mereka kaget ya, jadi star syndrome gitu ya. Kadang ya mereka nggak tahu harus gimana gitu untuk menghadapi media, menghadapi fans misalnya gitu, dan juga kru gitu kan. Itu penting ya, seluruhnya itu jadi satu kesatuan gitu. Kita harus menghargai orang lain, menghargai krunya, presenter lain. Jadi jangan merasa bahwa dirinya udah merasa hebat nih, gue bisa bisa bikin rating nih gitu kan. Nah abis itu viral sebentar, selesai. Dia mau apa? Kasihan dianya juga sih gitu. Dianya jadi malah skillnya cuman segitu doang mungkin ya. Tapi ternyata nggak bisa dia maintain dengan baik, sehingga viral sesaat, udah kalau nggak viral lagi udah nggak dipakai lagi gitu. Nah lain dengan kita yang memiliki memang kemampuan, udah digembleng dari dulu gitu kan.
Kita belajar, kita mengerti gimana untuk menghandle orang lain, gimana untuk bekerja secara profesional gitu. Dan memang kita ini di sini bukan mencari popularitas, kita ini memang bekerja di bidang ini gitu. Untuk menjadi populer itu adalah bonusnya. Karena pekerjaan kita, karena kemampuan kita, mereka melihat adalah kemampuan kita dan attitude kita juga gitu. Punya kemampuan, punya kebisaan yang luar biasa, tapi nggak punya attitude, orang juga, apalagi dunia entertainment kayak begini ya, pasti akan jadi omongan orang, akan bumerang buat dia. Kalau misalkan ya sombong, ada rasa sombong dikit aja gitu ya, terus melecehkan orang lain, merasa bahwa dirinya paling hebat gitu, udah selesai karirnya. Bekti pernah dibilang orang ini nggak? Wah, Bekti sombong, pernah nggak sih denger gitu? Aduh, alhamdulillah banget, bukannya kita sombong ya. Takutnya gue sombong nih. Nggak pernah sih, alhamdulillah gitu. Maksudnya kita nggak pengen punya ada masalah sama orang gitu. Kalau misalnya tapi ada orang yang merasa seperti itu, ya misalnya ada orang minta foto gitu kan, ada juga yang Bekti sombong gitu. Nah, mungkin karena aku lagi memang bener-bener dalam, ya nggak bisa semuanya aku layanin juga. Pengen aku layanin semuanya, pengen banget sih kalau boleh dibilang. Tapi kadang-kadang kan aku masih ada pekerjaan lain yang harus aku kerjakan. Aku harus menghargai kru yang memang sudah nungguin aku juga. Betul. Gitu untuk syuting berikutnya, next scene, next adegan atau kerjaan lainnya gitu. Karena aku nggak bisa. Karena akhirnya mohon maaf ya ibu, aku harus jalan dulu. Kayak kemarin baru aku ada di sebuah acara gitu ya. Dan memang kerumunan kan, di tengah-tengah kerumunan. Aku seneng banget kalau misalnya mau ada yang minta foto, aku coba layanin gitu kan. Dan mereka bahagia gitu bisa foto sama aku gitu. Aku seneng banget. Bahagia. Nah itu lagi. Hidup sejahtera di Katulistiwa. Jadi pada saat mereka, ya Bekti aku mau foto gitu. Aduh, aku sedih gitu ngeliat mereka yang gak bisa mau foto sama aku gitu, karena aku harus kerja lagi gitu. Nggak bisa melayani lah ya. Iya, maksudnya nggak bisa semua aku layanin gitu. Nanti mungkin insya Allah kesempatan lain bisa aku layanin gitu. Ngomongin masalah kerumunan nih, kerumunan sekarang lagi rame banget, kerumunan yang di Citayam. Iya. Dan kemarin juga aku lihat Bekti juga fashion show di mana sih? Ikut-ikutan yang di... Ya. Di Citayam aku ikut, di Braga aku ikut, Braga di Bandung ya. Ya, menurut Bekti nih, kita bahas tentang sedikit Citayam nih. Ya. Lepas dari intrik masalah dan lain-lainnya, apa yang Indra Bekti lihat dari kegiatan segerumpulan atau sekelompok anak muda yang mereka tampil di sana? Ya, mereka ini awalnya adalah memang organik ya. Berawal dari mereka memang pengen nongkrong di situ dengan segala looknya gitu ya. Mereka memang sebenarnya nggak pengen perform apa-apa, nggak pengen menunjukkan apa-apa. Yang penting gue nongkrong di situ. Nah, yang jadi buat mereka jadi viral itu karena ada orang-orang yang ngevlog kan di sana kan, bikin konten gitu ya. Misalnya kayak pertanyaan, wawancara gitu lah ya. Wawancara ini pacaran gitu kan. Itu beneran nggak sih? Ya nggak tahu juga ya bener apa enggak, mungkin bisa settingan kan, kita nggak pernah tahu ya. Tapi ya kalau menurut orang yang bikin itu pertama kali ya konten itu, katanya sih mereka memang real gitu. Tapi ada juga yang kita karena memang ada produk gitu, jadi mereka yang minta tolong untuk bikin kayak disetting lah gitu ya, kayak gimmick gitu kan, supaya ininya masuk ya, produknya masuk gitu. Nah terus kemudian ini jadi viral, terus kemudian jadilah kelihatan memang dari segi penampilan mereka, bentuknya kan macam-macam ya, kan robek lah, terus bajunya panjang nggak beraturan. Akhirnya banyak orang mereka ini kan banyak yang ngomong saya dari Citayam gitu. Oh ini kok fashionnya begini banget ya gitu. Dan akhirnya jadilah Citayam Fashion Week gitu. Jadi mereka dengan berbagai macam bentuk dan penampilan mereka jadi perbincangan, dan banyak akhirnya orang-orang yang mau datang ke sana meliput terus dari outfitnya seperti apa. Akhirnya udah jadilah Citayam Fashion Week, dan akhirnya rame kan, jadi rame banyak deh tuh orang-orang yang ingin mendompleng, istilahnya gitu, mendompleng keramaian ini. Dan gitu. Itu sah-sah aja dong. Oh sah-sah saja, boleh saja, siapapun boleh ikutan di sana. Dan akhirnya dijadiinlah itu
tempat si zebra crossnya jadiin kayak tempat buat fashionan, jalan-jalan di situ gitu kan. Tapi Bek, gue belum pernah ke sana nih. Iya. Maksudnya orang-orang yang fashion show di Zebra Cross itu kan sebetulnya tempat penyeberangan ya. Betul. Itu betul. gue Ya. situasi yang terjadi itu sebetulnya Ya, lampu merah apa gimana sih? jadi memang nggak ada lampu merah. Jadi memang itu jalanan sebenarnya agak sepi sih sebenarnya. Tapi mobil ada lewat di situ. Mobil ada lewat, Oke. cuman memang kebanyakan perkantoran gitu. Terus jadinya bukan jalan utama juga gitu. Jadi orang mau lewat di situ bisa ada zebra cross, tapi jarang ada mobil lewat. Tapi ya kalau memang sebenarnya zebra cross bukan peruntukan buat fashion show ya, betul benar apa yang dikatakan banyak orang juga bahwa wah nggak bisa dong dipakai untuk itu. Tapi akhirnya ya mau nggak mau itu jadi sebuah ajang ya. Dan aku merasa bahwa selain itu tempat memang sebenarnya harusnya dijadikan buat penyeberangan jalan, tapi dengan kreativitas dan secara spontanitas ya kan, ini semuanya kan spontan nih sebenarnya. Jadi ya udah dipakailah tuh jadi buat fashion show ya, buat seru-seruan aja. Bolehlah akhirnya. Kebetulan juga pejabat-pejabat pada Betul. bikin gitu kan di situ kan gitu dan keren gitu sebenarnya jalan di situ jadi sesuatu kan. Jadi sesuatu selain itu selama mereka berkreasinya masih tertib, Iya. tidak membuang sampah sembarangan. Itu dia. Aku bilang gitu, banyak yang Setuju bertanya gitu dari infotainment bilang, gimana menurut kamu tentang Beach Time ini? Ya yang penting jangan membebankan mereka dan orang tua khususnya beliin baju atau apa segala macam. Ya jadi diri kalian sendiri, datang ke sana yang tertib. Jangan akhirnya Merugikan malah orang orang lain lah istilahnya gitu, dan juga membuat berantakan tempat itu yang tadi udah bagus gitu ya. Nah, tinggal ditertipin itunya aja. Nah, tapi untuk mereka berekspresi seharusnya sih dipersilahkan ya, karena akhirnya banyak tempat-tempat lain, daerah-daerah lainnya akhirnya ikutan ya kan, dan produk-produk lokal yang ditampilkan gitu. Jadi kenapa enggak untuk bisa terus dilestarikan asal memang dijaga dengan baik gitu. Betul. Diberikan tempat dan ya untungnya ada peraturannya, misalnya jam 10 udah selesai gitu kan. It's fair, satu sama lain saling diberikan tempat, saling dijaga juga dari pemerintahnya juga. Betul. Untuk menertibkan gitu. Oke, jadi selama tertib, aman dan memang tidak merugikan orang lain, lanjutkan. Bener gitu. Oke. Berarti kita ngobrol agak sedikit deep talk boleh ya? Boleh. Karir sudah berapa lama jadi? Dari awal sampai sekarang? 24 tahunan lah. Oke, selama 24 tahun jadi terdengar sangat wajar sekali kalau misalkan ada up and down. Nah, kita pengen tahu dong yang paling down di bagian kehidupannya, baik itu di part yang seperti apa nih? Ya, pernah aku aku kan punya manajemen ya gitu, impact management namanya. Terus aku punya partner lah gitu yang memang kita udah bangun sama-sama manajemen ini gitu. Malah dia yang punya, sebelumnya aku di sebuah manajemen lah gitu kan. Terus Manajemen A lah ya. ya manajemen A gitu, aku bergabung di situ dan dia juga manajer aku juga di situ. Terakhir akhirnya kita coba untuk dia ngajak kita coba bikin sendiri yuk gitu. Ayo bareng-bareng deh nih gitu. Tapi ternyata suatu ketika pas aku lagi butuh-butuhnya dia malah ninggalin aku lah gitu. Jadi Ninggalin gimana maksudnya? ya dia mundurin diri lah dari manajemen mundurin diri, aku oke, gitu. Dan ya aku cukup di situ kecewa juga gitu. Maksudnya ya kita lagi mencoba membangun gitu kan. Waktu pada saat itu memang kita lagi lumayan lah bagus ya manajemen kita, artis-artis banyak yang gabung gitu. Nah, ini malah ternyata pada saat itu aku lagi ya pekerjaannya lagi mulai agak sedikit berkurang gitu. Waktu itu memang butuh dia untuk bisa jadi sosok istilahnya ya bisa jualan lagi nih gitu kan. Tapi ternyata malah dia mundurin diri gitu. Waktu itu aku cukup ya nangis lah gitu ya pada saat itu. Aduh, ada coklat. Ada apa? Coklat tadi. Sedih banget gitu. Di situ titik terendah aku karena aku lagi butuhnya orang yang bisa support gitu. Tapi dia malah Dia meninggalin dan membuat manajemen sendiri, dia bilang gitu. Dan ada beberapa artis yang memang akhirnya ke sana gitu. pindah. Gitu yang gitu. Jadi ya aku rasa gini banget ya gitu.
ya sedih banget sih. Dia pun juga sedih sih, katanya gitu. Katanya. Gitu. Ya harus seperti itu gitu kan. Ya udah itu kehidupan kita akhirnya jadinya kalau ketemu di suatu tempat atau apa gitu. Sekarang masih suka ketemu sama Oh, masih banget. Kita ya udah jadi temenan aja sekarang. Dia juga masih suka bantuin aku kalau memang ada pekerjaan-pekerjaan apa Dia gitu. cerita nggak suka- sekarang kalau ketemu kemarin? Kenapa alasan ninggalin? Nggak tahu tuh. Atau ya? Nggak tahu apa alasannya ya dia apa namanya sedih lah pokoknya. Sedih pada saat itu pun juga sedih dia bilang gitu. Oke. Sedih ya? Hmm. Sedih tapi kayak ketawa ya kita ya. Iya. Padahal tau gak Beng, gue tuh nungguin momen yang lu bilang sedih tuh, lu tuh sedih beneran gitu, tapi gak sedih. Udah lewat. Oh udah lewat ya, kan udah lewat. terlalu lama kali ya. Betul udah terlalu lama juga dan gue orangnya yang cepat yang berlalu. Past is the past. Past is the past. Today is the present. Oke. Kenapa namanya present? Artinya adalah hadiah. Oke. Hadiah. Jadi bagus banget namanya present. Jadi hari ini adalah hadiah buat kita. Setiap hari itu anggap bahwa kita syukuri apa yang kita dapetin hari Oh ini. ini bisa jadi quotes ya nanti ya, jadi Iya. penggalan. Coba ulang gimana? Oh gitu ya. Kayaknya gak usah dibilangin begitu deh. Kayaknya mereka udah tahu. Iya. Jadi past is the past ya kan. Okay. Masa lalu kita harus lewati itu gitu. Nah today is present gitu. Jadi present. Kenapa present? Itu present kan artinya adalah hadiah ya kalau bahasa Indonesianya. Jadi kita harus syukuri hadiah yang kita dapetin hari ini. Oke. Gitu. Nah tomorrow or the future is mystery. Gitu. Kita nggak pernah tahu apaan yang akan terjadi. Biarlah itu jadi misteri kita nantinya gitu. Hari ini present kita tiap hari tuh merasa bahwa Tuhan kasih hadiah buat kita gitu. Namanya kenapa? Bagus banget present. Gitu. Oke, sekarang kita ngomongin ke keluarga. Arti untuk seorang Indra Bekti ya. Istri Aldila. Apa sih arti Aldila buat? Ya, dia seorang istri yang luar biasa yang bisa mendidik anak-anak ya, ngurusin rumah, ngurusin mobil, ngurusin semuanya dia bisa urusin. She's a Wonder Woman ya kalau aku bilang ya, karena dia benar-benar membuat aku jadi sehebat ini gitu. Dia yang membuat aku bisa bekerja mencapai cita-cita aku walaupun kita udah menikah. Biasa kan gitu kan, ada orang yang udah menikah, lu nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh. Dia tuh nggak gitu. Dia ya kejar cita-citanya bareng-bareng. Kamu punya cita-cita, dia juga punya cita-cita gitu. Jadi impian kita combine bareng-bareng gitu. Aku support dia juga support aku gitu untuk apa yang kita impikan selama hidup kita ini. Tentunya kita nggak pernah puas dengan apa yang kita dapetin gitu ya. Jadi saat ini kita bareng-bareng untuk bisa hadepin hidup ini gitu. Dan dia dengan mau memberikan yang terbaik untuk suaminya dan untuk anak-anak gitu. Jadi segitu luar biasanya dia gitu. Itu kan tadi istri ya. Kalau anak? Wow, apalagi anak-anak gitu kan. Itu yang kita nantikan kan. Aku untuk mendapatkan Daphne itu kakak ya, itu setahun kita nunggu gitu. Oh nggak langsung nggak ya? langsung ya. Dan pada saat aku udah umroh, aku minta sama Allah diberikan anak gitu ya. Setelah pulang dan ternyata alhamdulillah diberikan anak di saat itu ketahuan kita dilahirnya positif ya. Dari tespeknya itu kayak hadiah ulang tahun pernikahan kita gitu. Jadi saat tahun pas Oktober itu 7 Oktober tahu bahwa itu pas ulang tahunnya mertua ibu mertua, kita kasih hadiah itu juga. Dan Dila juga pagi-pagi kasih itu, aku nangis terharu banget gitu ya. Kira bisa juga nih Dila kita dapat anak gitu ya. Dan udah deh alhamdulillah lancar. Habis itu dapat Abel yang kedua. Berarti dua ya? Dua-duanya perempuan ya? Perempuan dua-duanya. Dan sebenarnya ada yang ketiga. Oh oke. Adanya Abel. Oke. Tapi ternyata Allah
menentukan lain bahwa yang ketiga laki-laki ini ternyata di umurnya yang 5 bulan ya dalam kandungan Oh, oke. harus dilahirkan karena Dila sakit waktu itu. Ada TBC-nya. Hmm. Jadi waktu itu belum ketahuan pada saat dia hamil itu TBC-nya belum ketahuan karena dokter belum bisa melakukan apa-apa kan karena masih hamil ya. Jadi cuman diliatin dari darah dan apanya karena awalnya tuh Dila kena ISK dulu, infeksi saluran kemih dulu gitu. Terus udah disembuhin di situ tapi kok masih panas terus ya dianya gitu. Kenapa ini ya gitu. Terus akhirnya kata dokter ini harus dilahirin anaknya kalau enggak bisa dua-duanya nggak ada gitu. Oke. Wah aku nggak mau ambil resiko itu kan. Ya mau nggak mau apa anakku lah yang harus direlakan dan pada saat itu Dila udah wah berkecamuk ya sedih banget nangis banget nggak mau teriak sampai histeris gitu ya nggak mau mending aku aja dalam hati kalau kamu yang nggak ada aku sama siapa ntar gitu kan ya terus ya udah akhirnya di umur 23 minggu apa 24 minggu ya itu dilahirin secara normal. Jadi masih dalam selaputnya itu. Iya. Terus kita pecahin. Jadi apa namanya? Dia di dalam selaput itu dia pecah ya. Terus kemudian langsung kayak kelihatan gitu sosok anakku yang ketiga ini. Sorry, laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Oh, oke. Laki-laki. Pada waktu pas lagi di USG awal-awal 4 bulan gitu ya. Itu ketahuan udah laki-laki kan. Kita udah senang banget nih akhirnya. Udah lengkap lah ya. Lengkap nih gitu kan. Tapi ya udah ternyata Allah menentukan lain. Hidup nafas selama 23 menit. Dan akhirnya lama-kelamaan jantungnya melemah. Nafasnya pun semakin pelan-pelan dan akhirnya meninggal. Jadi ya istilahnya dia udah dilahirkan ya. Betul. Jadi udah ada nama dan kita kekahin. Namanya ya, gitu. siapa? Kenward Atar Indra Bekti gitu. Jadi sebetulnya 3 ya. Sebelumnya 3, betul sekali. Oke. Jadi ada di dalam akte ya juga nama dia ada gitu. Oke, baik kalau pada saat itu ya, bukan ngomongin yang tadi siapa tadi nama yang terakhir? Ken kita panggilannya. Itu lepas dari itu kalau misalkan Bekti bisa ada kesempatan waktu buat diputar waktu nih. Part mana sih yang pengen Bekti perbaiki atau pengen Bekti ulang? Itu sih mungkin punya anak itu ya yang ketiga laki-laki ini karena ya siapa sih yang mau punya anak laki-laki karena dia sebagai penerus kita ya ada yang bilang seperti itu kan yang membawa nama ayahnya nih kemana-mana gitu ya pengennya kalau boleh putar waktu dia ya pengen aku besarin gitu mungkin sekarang udah umurnya udah sebesar dari 2017 19 20 22 5 tahun ya. Udah 5 tahun ya? Udah lucu-lucunya ya. Aduh luar biasa deh kayaknya ya. Jadi mau nangis jadinya. Jadi ya pengennya itu pengen bisa lihat anakku besar karena pernah dimimpiin gitu anaknya tuh keriting gitu. Emang yang 2 ini ada keriting-keriting? Keriting. Oh, oke. Dua-duanya keriting. Ikal-ikal gitu karena ibu aku itu agak ada keriting-keritingnya, bapaknya Dila juga ada keriting. Jadi anak-anak ikal-ikal keriting gitu ya. Terus ya ya pengennya sih kayak gitu sih. Mau lihat anakku bisa besar gitu. Diminum dulu dong, Bek. Oh iya boleh. Nggak minum lah. Iya benar. Tapi ngomong-ngomong ini agak-agak panas, sorry ya Bek ya. Nggak tahu kenapa tiba-tiba pada saat tadi pagi. Ini AC-nya agak mati. Udah dinginan ini. Dingin ya? Iya lumayan lah. Oke lah, maksudnya takut tiba-tiba seorang Indra Bekti datang ke sini ngerasa kepanasan gitu sih Bek. Bek, kalau misalkan nih ya, sekarang kalau Indra Bekti tidak menjadi seorang host, karena banyak banget sih host, penyanyi iya, pemain film iya, terus presenter ya itulah segala macam MC, entrepreneur juga. Oh sekarang ada lagi kan apa yang lagi banyak bikin? usaha sih kemarin sempat ada travel, terus kemudian juga ada ya itu kan manajemen juga. Betul. Terus aku ada makanan juga, ada punya beras. Sekarang punya beras Inback namanya beras Indramayu berkualitas namanya. Belinya di mana tuh?
Bisa sama aku boleh langsung ya, nanti hubungin Instagram aku boleh, Indra Bekti, atau ke beras.inback bisa juga. Terus di Lazada ada beras inback, bisa pesan di situ. Terus udah gitu aku sekarang alhamdulillah aku punya apa, nasi liwet Mhm. rendang paru. Jadi Kapan-kapan tuh bawa ke sini oh kali. boleh banget, boleh banget. Beneran loh. Ih, boleh banget, boleh. Beneran Nanti tinggal hubungin aku aja ya. Terus abis itu sekarang cita-cita aku mau punya apa, sekolah ya. Sekolah apaan tuh? Kayak untuk mereka yang mungkin pengen punya kesempatan jadi artis gitu ya. Jadi ini kayak School of eh, Entertainment gitu. Jadi Oke. ada public speaking ya, ada dancing, modeling, acting, singing. Yang Jadi ujungnya ing-ing gitu lah ya. ing semua itu ya, untuk mereka bisa nggak harus jadi artis tapi at least dia punya rasa percaya diri ya. Betul, itu penting Punya banget sih, skill, percaya diri. punya kemampuan gitu. Hubungin kemana tuh kalau misalkan pengen join di Papi_Academy. Jadi Papi Academy namanya. Papi itu adalah putra putri ya. PAPI_Academy. Kita ada di Ciledug, ada di Plaza Semanggi. Nanti kita ada di Plaza Semanggi. Terus juga ada di sekolahan ya, di Notre Dame namanya, juga ada di sekolahan di situ. Jadi alhamdulillah ini juga impian aku yang terwujud. salah satu impian yang terwujud. Betul, alhamdulillah. punya sekolahan. Mbak. Betul. Dan ngajar juga di situ nanti. Ya, Bekti? ngajar public speaking khususnya. Kalau misalkan ada yang pengen jadi host, jadi presenter, bisa belajar nanti di aku. Gue harus belajar lah sama nanti Iya. daftar. Iya. Bener. Iya nggak sih? Ntar diskon dah. Beneran ya? Bisa, bener. Dia diskon berapa? 10% boleh. Sebenarnya kecil tuh, Bek. Ya Allah, besaran kalau nyimpen di sini ya. Nyimpen di sini berapa persen? Kalau misalkan simpanan berjangka ini Iya. hingga 9,25%. Kan tadi ada juga dibaca. Oh iya bener. Oh ini dia 9,20% ya Iya simpanan dong. berjangkanya ya. Iya Tuh, dong. gue 10% loh gedean gue. Tambahin lagi lah. Ya udahlah. Beneran kan? Kok Samain aja deh 9,25% ya. Beneran ya? Lebih kecil dong. Oh iya, tadi gue lupa mau nanya. Kalau nggak jadi artis, kalau Ya. nggak jadi host, kalau nggak jadi penyanyi, kira-kira Bekti bakalan jadi apa nih? Kira-kira? Businessman ya kayaknya ya. Gitu ya? Kayaknya kalau di bidang bisnis punya TV kali, punya perusahaan lah ya gitu kali. Karena aku pengen anakku jadi businesswoman gitu. Mereka gak usah jadi artis lah. Kenapa? Jadi artis itu susah payah ya untuk bisa memperjuangkan untuk jadi artisnya, mempertahankannya gitu. Memaintainnya tuh susah. Oke lah. Baik, sebelum udahan kita pengen agak sedikit bersenang-senang di sini. Gue ada pertanyaan cepat yang harus jawab. Oke. Oke, lo pilih Indy Barens atau Panda? Ini Barens lah. Kenapa? Siapa itu Panda? Siapa itu? Panda maaf ya. Kalau gue pilih lu abis gue sama Indy Barens ya. Ya Indy Barens kenapa? Karena aku kenal duluan sih dari Indy Barens daripada Panda ya. Terus begitu gue udah banyak belajar dari Indy Barens ya kan. Dialah mentor aku ya. Sampai sekarang kita terus Yang di berteman. Ceriwish. Cherry Wish ya, sekarang ada di YouTube juga, nonton ya. CHERRG. Oh ada lagi ya, ada lagi ya. Gue nonton juga sih dan nonton gue ya. Ya, gue udah nonton. Wuhu, thank you udah di subscribe, udah like. Udah, dan Comment, diaktifkan share. lonceng notifikasinya juga. Wow, thank you Makanya so much. diskon. Diskon mulu nih orang. Oke, Bastian atau Iqbal? Iqbal aja deh. Iqbal. Kenapa? Karena Iqbal, ya dua-duanya bagus lah pokoknya. Tapi intinya Iqbal itu anaknya kalau boleh dibilang apa ya? Ya rajin sholatnya. Bastian enggak ya? Bastian ya kan bukan muslim juga ya. Gitu. Iya. Bukan berarti aku enggak tidak suka sama Bastian karena non muslim, bukan gitu juga. Ya kan yang disuruh milih soalnya Iya ya kan. iya dong. Ya Bastian juga bagus juga tapi karena kalau Iqbal kan lanjut terus. Waktu itu Bastian ngundurin diri soalnya gitu. Sempat dia ngundurin diri dari Kobo Junior waktu itu. Dan Kobo Junior itu salah satu band grup yang Iya, Bekti pernah bikin aku ya. sama-sama kita buat lah. Sekarang udahan ya atau masih ada nggak sih? Udah selesai. Udah selesai. Mm-mm. Oke. Aku bahagia jam berut Jam Katulistiwa Katulistiwa. atau kok gitu sih? Pilih yang mana tuh? Waduh, pilihan yang berat ya, dua-duanya
lagu-lagu yang hebat ya. Hebat banget sih. Iya betul. Kok gitu sih aja dulu karena itu solo karir aku ya kan. Bareng sama duet sama Dewiq juga gitu ya. Ya yang aku bahagia juga awal karir aku nyanyi juga dipercaya sama Bu Acin di Musika gitu kan ya. Nah yang berikutnya di kok gitu sih di Sony Music gitu sama Pak Ian, Pak Toto juga. Ya dua-duanya bagus-bagus cuman kalau disuruh milih aku lebih baik yang solo karir aja ya gitu. Kok gitu sih ya. Kok gitu sih deh. Oke lah, Ivan Gunawan atau Ruben? Bener-bener sih suruh milih-milihnya nih. Aduh tuh. Yang Ivan Gunawan temen-temen lama banget ya. Sebelum ketemu Ruben aku ketemu Ivan dulu. Kita bareng-bareng di acara film ya. Di film 5 Sehat Pas Sempurna ya nama acara Pas Sehat Pas filmnya. Sempurna kali. 5 Sehat Pas Sempurna kebalik ini. Oh gitu, emang kayak gitu filmnya? Filmnya begitu. Oke. 5 Sehat Pas Sempurna itu sama si Ivan gitu. Kalau sama Ruben ya kita juga deket banget dulu sampai sekarang pun. Dua-duanya mah ya deket terus. Ya Siapa? Ivan pernah bantu aku untuk bikin baju ya kan, baju nikahan aku, dia yang bantuin aku gitu. Ruben juga sering support aku juga gitu ya. Sampai sekarang dia suka masih terus bantu-bantuin gitu. Aduh suruh milih Jadi susah, pilih siapa? bingung. Aduh. Ntar sih iya kan. Ini sebetulnya kan gua tuh butuh jawaban yang cepet kan, bukan penjelasan yang ini begini begitu enggak. Iya juga sih. Ivan Ya dulu Gunawan. Ruben Osu deh. Aduh. Ini ntar kita suruh nonton ya. Ivan Gunawan suruh nonton yang ini. Pan bukan apa-apa ya Pan, tapi suruh milih-milih. Terus kata ya kenapa lu milih si Ruben gitu. Jadi Ruben ya. Aduh. Ya udah Ruben aja deh yang maksudnya masih ya dua-duanya masih berhubungan. Oke. Dua-duanya baik. Ih jahat banget sih enggak Oke, boleh gitu. berikutnya. Gue sebutnya ini. Yang berikutnya gue punya taruhan nama Jojo nih. Kalau gue menang, gue harus traktir dia. Lo harus boleh pilih. Pilih host atau nyanyi? Host deh. Yeay, gue menang. Jojo, Anda harus traktir saya. Karena emang kalau nyanyi tuh PR banget ya, harus ngafalin lagunya, ngedance-nya gitu kan ya. Terus aku orangnya tuh lupa lirik gitu, suka lupa lirik. Nggak apa-apa, itu wajar kok, manusiawi. Terus kalau dari segi suara kan nggak bagus-bagus amat ya, nggak sebagus Siapa? Afgan gitu. Terus atau Vidi Aldiano gitu ya, atau Ariel gitu, tapi punya karakter lah, ada karakter. Nada-nada tinggi seperti kembali. Nyampe. Itu lagu itu lagu siapa sih? Oh, lagu Keisha. Enggak, soalnya pas bagian itu doang kan biasanya lengkap. Ya udah deh, berarti salah satu favorit Keisha sekarang lagi suka sama Keisha ya? Iya sih. Maksudnya ya kita support dia lah. Maksudnya untuk bisa karena ini banyak banget orang-orang yang pada saat dia nyanyi tuh kadang-kadang kan dia suka nggak nyampe nih nadanya di yang tadi nada tingginya itu. Jadi kita support untuk kamu pasti bisa karena dia semua bisa kan nih Keisha, semua bisa. kamu pasti bisa. Nah, kamu pasti bisa Keisha gitu. Latihan terus gitu. Kamu kan penyanyi profesional, pada saat bernyanyi ya berikan yang terbaik gitu. Jadi Oke. memang kan lagi viral dan ya ada beberapa momen-momen di mana kamu di situ ada yang menghujat gitu kan ya. Teman-teman yang di netizen akhirnya banyak yang mensupport kamu juga, kasihan kamu dihujat-hujat kayak gitu kan. Jadi ya kamu di sini tetap juga harus memberikan yang terbaik juga karena banyak yang untuk mensupport kamu dan lagunya enak ya kan. Keren lagunya, gue suka pada saat banget nada tinggi itu. itu orang pada nungguin gitu seperti misalnya Whitney Houston gitu kan. Tiba-tiba gitu kan ngedrop kan pernah dia begitu kan Pernah ya? Jadi itu dia manusiawi kan, wajar berarti kan sebetulnya. tapi kan kita harus sebagai penyanyi profesional harus menampilkan yang terbaik prima pada saat di atas panggung gitu. Tapi hafal nggak seluruh lagu itu? Lagu itu enggak dong. Pas bagian ref yang refnya apa? Ya kalau ada teksnya boleh mungkin. Yang coba ada teksnya di situ. Ada nggak? Yang Ya tinggal Google aja. Susah banget sih. soalnya
Soalnya mempeng Bekti di sini gue pengen pas bagian refnya itu loh. Mana sih tuh? Judulnya apa sih? Apa? Tak ingin usai ya. Tak ingin usai. Pas bagian refnya aja gitu. Oke. Oh lo nantang gue lo. Iya bener-bener dong. lo ya. Mumpung di sini kapan Bener-bener. lagi? Satu yang harus kau tahu, ku menanti kau untuk kembali. Begitu kan adanya? Lulus. Anda Lulus audisi, Pak. diterbangnya. Kamu lanjut ke Jakarta. Terakhir ya. Iya. Nyaka nggak suruh nyanyi kayak gitu? Enggak jangan. Sialan, gue ditantang. Tapi emang susah-susah gampang tuh kalau Iya gitu sih. kan, mungkin dengan pasti kan panggung ya. Lampu, penonton segala macam, terus dia, wah ini gue nyampe nggak? Jadi pada saat dia udah rasa nggak percaya diri, mungkin akhirnya jadi nadanya nggak nyampe gitu kadang-kadang. Pernah kok aku juga kayak gitu juga kok. It's manusiawi banget gitu. Oke. Terakhir ya. Tralala Trilili atau Cherry Wish? Aduh. Ya udah ceriwis deh. Kenapa? Ya. Takut sama Tendi? Ya. Takut tambah Agnes kayaknya. ya karena Ceriwis ya boleh dibilang yang naikin nama aku juga ya gitu. Selain waktu itu awal karir aku di Berapa di lama tengah sih di film. Ceriwis? 10 tahun. Wow, 10 Iya, tahun ya 10 tahun. program itu ya? Betul. Udah bisa beli apa aja segala macam? Ya alhamdulillah akhirnya bisa beli mobil, Wow, bikin rumah gitu ya kan. Ya memperbaiki ekonomi keluarga lah gitu. Oke, kalau gitu teman-teman ada yang mau tanya lagi nggak sama Bekti nih? Ada? Cukup ya? Aman? Cukup ya? Nyanyi lagi apa? Bekti mau nyanyi lagi boleh nggak? Aku bahagia deh. Oh aku bahagia ya. Pakai musik? Judulnya apa itu? Zamrud Khatulistiwa. Zamrud Khatulistiwa. Zamrud Khatulistiwa yang FBI ya. Mereka teman-teman yang berdua itu siapa? Ada Arya Weda, Roy terus Jordi, itu mereka pernah di Bali semua. Kalau Arya Weda kan emang jadi politikus. Dia DPD ya, DPD Bali. Oh, oke. Dia senator mewakili Bali. Oke. Kalau itu jadi entrepreneur, businessman lah di Bali itu. Si siapa? Roy Jordi. FBI. Ada. FBI itu fans Berat Inul bukan sih? Bukan ya? Fajar Baru Indonesia, enak aja. Itu dari Mas Guru loh yang ngasih. Oh gitu Mas ya? Guru Soekarno Putra. Mas Guru juga salah satu pembina di sini loh. Oh begitu? Iya. Oh iya benar. Aku bahagia hidup sejahtera di Khatulistiwa. Alam berseri-seri, bunga beraneka, mahligai ramah-ramah, tajuk cahaya jingga, Suryadi Cakrawala lalu berseri. Alam indah bermain di Khatulistiwa, bersada senyum tawa, hawa sejuk nyaman, wajah pagi rupawan, burung berkicau riang, bermandi embun surga, syukur kehadirat yang maha kuasa, atas anugerahnya tanah di jannah bersuka cita, insan di persada yang aman sentosa, damai makmur sentosa, masa bersyukurlah kita semua. Alright. Oke. Thank you. Oke lah, terima kasih banyak loh. Bek. Sama-sama. Udah nyanyi, udah cerita di sini, udah sharing dengan kita. Mudah-mudahan teman-teman semuanya di sini bisa mengambil segala sesuatunya yang baik, yang jeleknya agak sedikit dibuang kali ya, Bek. Betul. Tapi ada yang jelek nggak sih obrolan kita tadi? Obrolan kita tadi yang jelek kayaknya Nggak ada ya? lo doang deh. Nggak ada. Itu pada cakep ya. Oke, sukses buat Thank you. karir berikutnya. Mudah-mudahan suatu saat kita ketemu lagi di sini, Bek ya. Semoga ya. Oke. Semoga ntar gue gantiin lo di sini. Oke deh. Baik.
Pamitan lu, Oke, pamitan lu. terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Untuk apa nama podcastnya? Kopnus Pos. Kop Nuspos paling enak. Oke, sampai jumpa teman-teman. Selamat malam. Emang malam-malam? Selamat malam. Teman-teman. Oh teman-teman. 2, 1.